Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pada saat ini bolehlah dikatakan bahwa hampir seluruh mata dunia tertuju pada perhelatan kompetisi Piala Dunia sepak bola yang diikuti oleh 48 peserta dari berbagai belahan dunia dengan 3 negara sebagai tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kompetisi tersebut diselenggarakan oleh Federation Internationale de Football Association yang didirikan pada tahun 1904 di Paris, Perancis, dan saat ini bermarkas di Zurich, Swiss. Ada banyak nama besar pesepak bola dunia yang pada saat ini turut membela negaranya masing-masing di kompetisi Piala Dunia Sepak Bola yang diadakan 4 tahun sekali. Kompetisi yang dimulai pada tahun 1930 tersebut diadakan di Uruguay dan dimenangkan oleh tim tuan rumah, sedangkan juara bertahan saat ini dipegang oleh tim Argentina yang mengalahkan tim Prancis di Qatar dengan skor adu penalti 4-2 setelah bermain imbang 3-3 di waktu normal 2 kali 45 menit dan dilanjutkan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Nama siapakah yang teringat dalam benak kita jika berkaitan dengan olahraga sepak bola? Kita mungkin akan langsung teringat kepada Lionel Messi, pesepak bola profesional dari Argentina yang mendapat pengakuan dunia sebagai GOAT, greatest of all time. Pemilik nama lengkap Lionel Andres Messi Cucitini tersebut lahir 24 Juni 1987 di Rosario, Argentina, dan mendapat julukan sebagai La Pulga dalam bahasa Spanyol. Julukan sebagai si kutu tersebut mengacu kepada postur tubuhnya yang terbilang mungil, namun memiliki kelincahan yang sangat luar biasa ketika menggiring bola di lapangan hijau, sehingga sulit dihadang oleh lawan-lawannya. Nama siapakah yang teringat dalam benak kita ketika kita sedang diterjang berbagai masalah serta penderitaan, ketika sedang letih, lesu, dan berbeban berat? Bisa jadi kita memiliki jawaban masing-masing. Tetapi apabila pertanyaan tersebut diajukan kepada Lydia Odell, maka jawabannya hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Siapakah Lydia Odell? Lydia Odell lahir 2 September 1809 di Petersburg di negara bagian New York. Ketika masih belia, Lydia dan saudara perempuannya Mary bertemu dengan Eben Tucker, seorang misionaris gereja baptis, yang pesan khotbahnya mampu menggerakkan mereka untuk turut membantu mendirikan gereja baptis pertama di Petersburg pada tahun 1820. Perjalanan pelayanan Lydia Odell diawali dengan dedikasinya sebagai guru sekolah minggu, yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai pelayanan lainnya di lingkup gereja. Pada tahun 1832, di usia 23 tahun, ia menikah dengan seorang pedagang perlengkapan kapal bernama John Cole Baxter, dan kemudian mengikuti suaminya tersebut pindah ke New York. Tidak lama setelah kepindahannya, Lydia Baxter, begitulah ia lebih dikenal, menderita penyakit kronis yang membuatnya terpaksa berbaring di tempat tidur hampir di sepanjang sisa hidupnya, sampai ia meninggal pada tahun 1874. Sementara banyak orang menjadi putus harapan dan dilanda duka cita karena didera penyakit kronis, Lydia Baxter justru tampil sebagai orang beriman yang dipenuhi sukacita. Di sepanjang rasa sakit yang sering menderanya, ia tetap memberi penghiburan dan semangat, sehingga mereka yang datang mengunjunginya untuk memberi dukungan justru pulang dengan hati yang dikuatkan. Ia sering bersaksi sebagai berikut. Saya memiliki perisai yang sangat istimewa. Saya memiliki nama Yesus. Ketika penggoda mencoba membuat saya sedih serta putus asa, saya menyebut nama Yesus dan penggoda tersebut tidak bisa lagi mempengaruhi saya.
Sahabat-sahabat Kristus, Lydia Baxter selalu mengingat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia dengan sukacita merespon ajakan Tuhan Yesus Kristus yang dengan lemah lembut bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28. Meskipun dunia Lydia Baxter begitu sempit, sebatas lingkup kamar tidurnya, tetapi semangat untuk melayani Juru Selamatnya justru membumbung melampaui keterbatasannya. Dengan gigih ia menulis renungan dan syair rohani yang kemudian diterbitkan pada tahun 1855 dalam sebuah buku berjudul Permata di Pinggir Jalan. Dan 4 tahun sebelum meninggal, ia mengarang sebuah syair rohani yang berjudul Take the Name of Jesus with You. Syair rohani inilah satu-satunya goresan pena Lydia Odell Baxter yang terkenal di seluruh dunia dan di sepanjang zaman sampai saat ini. Mengapa syair rohani Take the Name of Jesus with You begitu terkenal di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, bahkan sampai saat ini? Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran William Howard Doan, seorang musisi yang mendapat gelar kehormatan sebagai doktor musik dari Universitas Denison di negara bagian Ohio. William Howard Doan menciptakan melodi indah untuk syair rohani buah karya Lydia Odell Baxter tersebut pada tahun 1871. Maka lahirlah sebuah lagu rohani legendaris yang masih dinyanyikan oleh banyak orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang zaman sampai saat ini. Sahabat-sahabat Kristus, nama Lydia Odell Baxter dan William Howard Doan mungkin sudah tidak diingat lagi oleh dunia. Tetapi salah satunya karena jasa mereka berdua, maka nama Yesus tetap abadi dan diingat oleh banyak orang. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan lagu rohani karya mereka berdua yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Ingat Akan Nama Yesus.